warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi ini, anak-anak ibu minta untuk anak-anak ibu berdoa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, Grat. Hormat, Grat. Tegak, Grat. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah kita berdoa ini, anak-anak ibu akan mengambil absen ya. Coba anak ibu tengok samping kanan, samping kiri anak ibu. Apakah teman-teman ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Oke, hadir semuanya. Ibu tahu apa pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, betul sekali, kita akan mempelajari sistem organ manusia, yaitu tentang pernapasan dan pencernaan pada manusia. Ibu akan memberikan anak-anak ibu suatu video pembelajaran tentang sistem pernapasan dan sistem pencernaan manusia. Dan video tentang materi kita pada pagi hari ini, dan ibu minta kepada anak-anak ibu untuk memperhatikan itu video tentang pencernaan dan sistem pernapasan pada manusia. Dan nanti ibu akan bertanya kepada anak ibu apa yang ada di dalam video tersebut. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung akan lebih baik loh, Pipo, karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida.
pernafasan kita terdiri dari dua kan, yaitu sistem pernafasan dada yang ingin kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. 10 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis kaki, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti ujung selanjutnya lambung itu. Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh bagian getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi kantong. Enzim renin berfungsi untuk memecahkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk memasakkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis itu kalau kita Anak ibu perhatikan video yang telah ibu tayangkan di depan. Apakah anak ibu paham dengan materi kita tentang pernapasan dan pernapasan hari ini? Baiklah, kalau anak ibu sudah paham, ibu akan memberikan suatu LKPD atau lembar belajar atau lembar latihan kepada anak ibu supaya ibu bisa melihat apakah anak ibu itu paham atau tidak dengan materi yang telah ibu yang telah dijabarkan di depan. Apakah anak ibu telah selesai mengerjakan latihannya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan anak ibu presentasikan di depan apa saja yang anak ibu tulis di depan ya. Baik, Bu. Stop. Ya, ada lambung, ada usus besar, ada usus halus sama anusnya, Bu. Oke. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah ibu berikan kepada anak ibu. Yang pertama itu, apa itu sistem pernapasan? Ya, betul. Sistem pernapasan ialah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk menarik oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen perlu untuk menghasilkan energi pada tubuh kita. Selanjutnya, nah, apa-apa saja organ yang ada di dalam tubuh kita? Ya, betul Indra. Seperti ada hidung, ada faring, dan ada trakea, laring, paru-paru, lambung, usus kecil, usus besar, dan kemudian itu adalah anus. Selanjutnya,
fungsi utama dari sistem pernafasan. Yang pertama itu mengambil oksigen untuk mendukung fungsi tubuh. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida limbah hasil metabolisme. Selanjutnya yaitu menjaga suhu dan kelembapan udara saat melalui hidung. Nah, ada beberapa gangguan yang akan dialami oleh orang yang pernafasannya yang tidak stabil. Yang pertama itu ada asma, yang kedua TBC, yang ketiga flu, dan keempat adalah kanker. Selanjutnya sistem yang mengolah makanan menjadi energi ke dalam tubuh kita, dan dalam proses pencernaan melibatkan beberapa organ yang ada di dalam tubuh kita, seperti yang pertama itu adalah mulut yaitu berfungsi, ada beberapa 3 bagian di dalam mulutnya seperti gigi, lidah, dan lendir atau ayam liur yang berfungsi sebagai melarutkan makanan yang kita punya dan meneruskan ke dalam lambung kita. Selanjutnya itu kerongkongan. Kerongkongan itu tempat makanan yang telah dikunyah oleh mulut dan langsung ke kerongkongan dan langsung ke lambung. Selanjutnya lambung itu yang berasal dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung menghasilkan getah pencernaan makanan yang sudah dihancurkan dengan bantuan getah tersebut. Selanjutnya anus itu setelah lambung yang bertugas untuk membuang kotoran-kotoran yang tersisa di dalam lambung. Oke, apakah anak-anak ibu paham dengan materi yang telah dijelaskan? Paham, Bu. Oke, ibu akan memberikan anak-anak ibu tugas di rumah. Nanti silakan anak-anak ibu kerjakan di rumah. Yang ini ibu akan membagi 3 kelompok, dan untuk tugasnya berkelompok ya. Dan ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Penting. Baik, Bu. Selanjutnya, ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan anak-anak ibu bereskan barangnya dan masukkan ke dalam tas. Dan ibu ingatkan kembali, tidak ada anak-anak ibu yang main setelah pulang sekolah, langsung pulang sekolah, supaya orang tuanya tidak mencari. Oke, silakan Bu.